Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Kusmiati dari program studi perbankan syariah kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nasik dan mansuk. Pengertian nasik mansuk. Nasik mansuk berasal dari kata nas. Quraisy Shihab melalui penelitiannya menemukan kata nas di dalam Al-Quran berbagai bentuk sebanyak 4 kali, yaitu yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 106, kemudian surah Al-A'raf ayat 154, kemudian surah Al-Hajj ayat 52, dan Quran Al-Jasiyah ayat 29. Secara etimologi, nas memiliki beberapa pengertian, yaitu yang pertama penghapusan atau pembatalan, al-izalah atau al-ibtal, kemudian pemindahan, al-nal, pengubahan atau penggantian, al-ibdal, pengalihan, al-tahwil atau al-intikal. Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka nasik isim fa'il dapat diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapuskan, memindahkan, dan memalingkan. Sedangkan mansuk isim maf'ul adalah sesuatu yang dapat dibatalkan, dihapuskan, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan. Mengenai pengertian nasik mansuk secara terminologi, terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama mutakaddimin dan ulama mutakhirin. Perbedaan tersebut bersumber pada banyaknya pengertian nasik secara etimologi, sebagaimana dijelaskan yang tadi. Adapun cakupan makna yang ditetapkan ulama mutakaddimin diantaranya adalah 1. Pembatalan hukum yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang ditetapkan kemudian. Yang kedua, pengecualian atau pengkhususan hukum bersifat am atau umum oleh hukum yang lebih khusus yang akan datang setelahnya. Yang ketiga, bayan atau penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Yang keempat, penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Sementara itu, menurut ulama mutaakhirin, nasakh adalah dalil yang datang kemudian yang memiliki fungsi untuk menggugurkan dan menghilangkan hukum yang pertama. Atas dasar-dasar tersebut, dalil yang datang kemudian disebut nasakh, nas, yang artinya menghapus, sedangkan hukum yang pertama disebut mansukh, yang artinya terhapus. Sementara itu, penghapusan hukum disebut nasakh. Rukun dan syarat nas. Sesuai dengan sistematisasi interpretasi dalam ilmu hukum, hubungan antara hukum satu dengan hukum yang lainnya harus benar-benar diperhatikan, supaya tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sejalan dengan hal tersebut, ada beberapa rukun dan syarat nas yang harus ditetapkan. Yang pertama, rukun nas, yaitu adat nas, adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua, nasik. Nasik yaitu dalil, kemudian menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, nasik itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang membuat hukum dan menghapusnya. Yang ketiga, mansuk. Mansuk yaitu hukum yang dibatalkan, yang dihapuskan atau dipindahkan. Yang keempat, mansuk'an, yaitu seseorang atau orang yang dibebani oleh hukum. Adapun syarat-syarat nas yang harus ditetapkan, yaitu yang pertama, yang dibatalkan adalah hukum syara. Yang kedua, pembatalan itu datang dari tuntutan syara. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya pemberlakuan hukum tersebut, seperti sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kewajiban berpuasa. Tidak berarti dinasik setelah selesai melaksanakan puasa tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, tuntutan yang mengandung nasik harus datang kemudian. Pembahasan yang ketiga mengenai pembagian dan macam-macam nasakh. Menurut Khalid Rahmat dan Hasan dalam kitabnya Mu'jam fi Usul membagi nasakh menjadi 4 jika dilihat dari segi nasik atau yang menghapus. Yang pertama, Al-Quran dinasakh dengan Al-Quran. Contoh ayat Al-Quran yang dinasakh dengan Al-Quran yaitu dalam Quran surah Al-Anfal ayat 65, yang artinya, wahai Muhammad, kabarkanlah semangat para mukmin untuk berperang.
Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Kemudian ayat tersebut dinasak dengan Al-Quran dalam Quran surah Al-Anfal ayat 66 yang artinya, sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang kedua, Al-Quran dinasak dengan Al-Sunnah. Contohnya itu mengenai ayat tentang wasiat terhadap orang tua dan kerabat telah dihapus oleh hadis Nabi, yang artinya ketahuilah bahwa tidak ada wasiat terhadap ahli waris. Contoh lain ayat tentang hukum cambuk jilid bagi perempuan dan laki-laki dihina dengan 100 kali cambuk. Kemudian dinasak oleh hadis tentang wajan pelaku zina. Yang ketiga, Al-Sunnah dinasak dengan Al-Quran. Contoh hadis Nabi yang mengatakan menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat selama 6-17 bulan menurut hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian ketentuan tersebut dihapus oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 144 yang dimana artinya, wahai Musa, sesungguhnya aku melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang keempat, Al-Quran dinasak dengan Al-Sunnah. Contohnya, Al-Sunnah yang dinasak dengan Al-Quran adalah seperti larangan berziarah kubur pada masa permulaan Islam. Kemudian Rasul dengan hadisnya yang lain membolehkan ziarah kubur setelah masyarakat mengetahui hakikat ziarah kubur. Menurut hadis riwayat Muslim yang artinya, dulu aku, Nabi, melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarah kuburlah kamu. Bahasan selanjutnya mengenai pendapat ulama terhadap nasib dan maksud. Pendapat ulama mengenai nasakh dalam Al-Quran berbeda-beda. Yang pertama, menurut Abu Muslim al-Isfihani berpendapat bahwa tidak terdapat nasakh dalam Al-Quran. Karena seandainya ada nasakh, maka telah terjadi pembatalan hukum dalam Al-Quran. Alasan yang kedua, hukum Al-Quran bersifat tetap hingga hari kiamat. Yang kedua, pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa terdapat nasakh dalam Al-Quran. Mengenai pendapat tersebut ada dua alasan. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 106 sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Pendapat kedua berdasarkan dalam Quran surah Al-Nahl ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang telah Dia turunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ngada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Pendapat ketiga, menurut orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka tidak mengetahui adanya nasakh karena menurutnya nasakh mengandung konsep al-bada, yakni nampak jelas setelah kubur atau tidak jelas. Bahasan yang terakhir tentang contoh kasus nasakh mansukh dan dalilnya. Adapun contoh mengenai nasakh dan mansukh serta dalilnya adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, pada awal Rasulullah SAW dan para sahabatnya jika melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah kurang lebih 16 bulan beliau berada di Madinah, turun ayat Al-Quran pada Quran surah Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan agar menghadapkan wajah ke Masjidil Haram atau Ka'bah pada saat sholat. Contoh yang kedua, larangan sholat ketika dalam keadaan mabuk sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 43.
dan perintah menjauhi minuman keras secara total atau haram dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Contoh yang ketiga, hukum kurungan bagi pezina sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 15-16. Kemudian menjadi hukuman jilid bagi pezina sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.